Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lita Fitri Nursela, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan untuk kalian semua tentang mata kuliah ekonomi makro, yaitu materinya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah, suatu negara atau otoritas moneter. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Dalam mengendalikan bank sentral ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu 1. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan bertambah sehingga berputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan. Dalam kondisi overemployment, bank sentral akan menjual surat berharga. Dengan menjual surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan berkurang sehingga berputaran kegiatan ekonomi akan mengalami penurunan. Yang kedua, suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka seharusnya bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral. Yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya bank sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Yang ketiga, kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang terakhir, bujukan moral. Dalam kebijakan bujukan moral, pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan bank sentral. Bank sentral hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 pada pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.
Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, mendorong suku bunga dalam negeri meningkat dan nilai tukar akan cenderung apresiatif. Nilai tukar yang apresiatif akan mendorong impor dan menurunkan ekspor sehingga neraca transaksi berjalan akan memburuk. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal diantaranya sebagai berikut. 1. Pajak semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung, begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi. Apabila defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan peningkatan pajak, maka daya beli masyarakat akan semakin menurun. Yang kedua, mencetak uang baru. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Dengan demikian, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Pemerintah akan membayar obligasi pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Yang terakhir, pinjaman masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah utamanya menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal adalah bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara agar mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian. Berikut tujuan kebijakan fiskal adalah: 1. Meningkatkan produk domestik bruto, PDB negara dan PBD per kapita. 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja. 3. Menjaga kestabilan harga. 4. Mencapai kestabilan ekonomi secara nasional. 5. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal ekspansioner. Kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontrasional. Kebijakan fiskal kontrasional adalah pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal sisi penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.